Assalamualaikum semuanya, saya Zaini dari 12 MIPA 1. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai 3 teori besar yang dikemukakan oleh Ahmad Mansur Suryanegara mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia. 3 teori ini didasarkan pada asal kedatangannya, waktu kedatangannya, dan para pembawanya. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori Gujarat ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi melalui peran pedagang India Muslim yang berasal dari Gujarat, India. Yang kedua adalah teori Persia. Sama halnya dengan teori Gujarat, teori Persia juga menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke-13 melalui peran pedagang Persia Muslim yang singgah di Gujarat sebelum akhirnya masuk ke Indonesia. Teori yang ketiga adalah teori Mekah. Berbeda dengan teori Gujarat dan teori Persia, teori Mekah menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi, yakni pada saat Rasulullah SAW masih hidup, melalui peran pedagang Arab Muslim yang berasal langsung dari Timur Tengah. Teori Mekah didukung dengan bukti-bukti yang memadai, diantaranya ditemukannya perkampungan Arab Muslim di Baros dan di pesisir pantai Sumatera sekitar abad ke-7 Masehi. Selain itu, bukti diperkuat dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Leran Gresik, Jawa Timur sekitar abad ke-11 Masehi. Syukran, jangan pernah melupakan sejarah ya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haris Ridwan C dari kelas 12 MIPA 1. Saya akan mempresentasikan biografi Sunan Kudus. Said Dr. Sodik atau yang biasa dikenal dengan Sunan Kudus lahir sekitar 1500-an Masehi. Beliau merupakan putra dari pasangan Raden Utsman Haji atau yang dikenal dengan Sunan Kudu. Salah satu cara dakwah Sunan Kudus ialah dengan kulturasi budaya Hindu-Buddha dengan ajaran Islam. Hal itu terbukti dengan adanya Menara Kudus yang berbentuk seperti pura candi Hindu. Selain itu, untuk menghormati rakyat yang beragama Hindu, Sunan Kudus meminta untuk tidak menyembelih sapi, melainkan menggantinya dengan kerbau. Untuk kepentingan dakwah, beliau menciptakan gending berupa gending emas kumambang dan juga mejil. Beliau wafat pada tahun 1500 Masehi. Sekian, syukron, jangan lupakan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kurniarski dari kelas 12 MIPA 2. Kali ini saya akan menyampaikan tentang strategi dakwah Islam di Nusantara melalui pendidikan. Dalam proses dakwah Islam melalui pendidikan, banyak para ulama yang mendirikan lembaga pendidikan, yaitu pesantren. Para ulama memberikan pengajaran tentang ilmu keislaman dengan cara pendekatan yang kemudian para santri mampu menyerap materi dari agama dengan baik. Kemudian para santri dapat mengembangkan agama Islam di wilayah kampungnya. Lembaga pendidikan pesantren yang tumbuh pada masa awal Islam di Jawa yaitu pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat yang berada di Ampel Denta. Kemudian ada pesantren Kiri yang didirikan oleh Sunan Kiri. Dengan cara ini, agama Islam dapat tersebar luas di wilayah Nusantara. Kemudian banyak penduduk Islam yang menjadi muslim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Syukron, jangan pernah melupakan sejarah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raka Sukaidi dan saya dari kelas 12 MIPA 2. Kali ini saya akan menyampaikan materi yang telah saya ringkas tentang 3 teori besar yang dikembangkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara terkait masuknya Islam di Indonesia. Ahmad Mansur Suryanegara mengembangkan 3 teori besar yang berkaitan dengan awal kedatangan Islam di Nusantara, para pembawa Islam di Nusantara, dan waktu kedatangan Islam di Nusantara. Teori yang pertama merupakan teori Gujarat. Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat, India, melalui peran para pedagang India Muslim sekitar abad ke-13 Masehi. Teori ini juga dipertegas oleh Snowboard Grunge di dalam buku Review the History des Religions bahwa hubungan dagang antara Indonesia dengan India telah lama terjadi. Kemudian, prasasti tertua tentang Islam berada di Sumatera menggambarkan hubungan antara Indonesia dengan Gujarat. Teori yang kedua merupakan teori Mekah. Islam dipercayai masuk langsung dari Timur Tengah melalui peran para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Teori yang terakhir atau yang ketiga merupakan teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Nah, itulah ringkasan materi tentang 3 teori besar masuknya Islam di Nusantara dari saya. Cukup sekian, syukran. Jangan pernah melupakan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.